Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita baca doa dulu bersama, mohon diikuti. Alhamdulillah. Sedikit terkait dengan doa, saya masih mendengar ada kesalahan-kesalahan, terutama pada bacaan azza jaruka. Itu bukan azza zaruka. Yang satu pakai zai, yang satu pakai jim. Azza jaruka, jangan azza zaruka atau ajja jaruka, salah. Azza jaruka. Kemudian di mukaddaratihi itu rohnya roh tafkhim, bukan tarqiq, bukan mukaddaratihi, tapi mukaddaratihi. Ya, itu di antara beberapa hal yang insyaallah kalau nanti ada yang baca lagi kita perbaiki lagi kalau ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca asmaul husnanya di akhir saja. Halaman 32 ya. Halaman 32 dari baris atas. Coba diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Min sifatil haqqi azza wa jalla annahu azaliyun. Daripada sifat-sifat Allah yang maha benar azza wa jalla annahu azaliyun, bahwasanya Allah itu mempunyai sifat azali. Makanya kalau disebut zaman azali itu kita tidak bisa memberi batasan atau waktunya. Allah sudah menetapkan ketentuan terhadap makhluknya dari sejak zaman azali. Kan itu sudah disebut begitu. Itu artinya kita tidak tahu kapan batas zaman azali. Karena azali itu sendiri artinya laisa lahu bidayatun. Azali itu tidak ada permulaan. Makanya kalau misalkan Allah sudah menetapkan untuk menciptakan makhluknya dari sejak zaman azali, maka kita tidak tahu kapan pastinya, tanggal berapa, hari apa, sejak kapan kita. Karena tidak diberikan ilmu oleh Allah. Sedangkan Allah sendiri juga memiliki sifat azalinya, yang berarti bahwa Allah tidak mempunyai awal. Sekarang ada pertanyaan begini. Kalau misalkan Allah tidak mempunyai awal, jika ada yang bertanya kepada kita, lantas bagaimana Allah ketika tidak ada segala sesuatu? Maka kita katakan, karena Allah tidak mempunyai awal, maka Allah satu-satunya yang wujud saja. Bagaimana? Tidak boleh dibicarakan. Bila kaif wala inhisar. Tidak boleh ditanya bagaimana. Tidak boleh juga kita memberi batasan. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang bertanya begitu, bila kaifin wala inhisar, tidak boleh ditanya bagaimana segala macam. Yang kita yakini bahwa Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Allah sudah ada sebelum ada waktu. Allah sudah ada sebelum ada tempat. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Nah, itu yang hakikat dari makna azali. Li'anna Allah subhanahu al-awwal qabla kulli syai'in. Karena Allah subhanahu yang maha suci al-awwal, yang paling awal, qabla kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Tapi ketika kita katakan kata awal, dalam logika kita manusia terkadang itu muncul kata awal itu kan ada tanggalnya, ada harinya, ya kan? Itu harus dinafikan pada Allah. Awal pada Allah menunjukkan Allah tidak ada, Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tetapi keberadaan Allah tersebut tidaklah menunjukkan ada momen atau waktu tertentu. Tidak boleh. Ketika kita nisbahkan Allah kepada waktu tertentu sebelum penciptaan segala sesuatu, maka langsung menjadi kufur. Hati-hati. Maka bila kaifin wala infisarin, tidak boleh ditanya bagaimana dan juga tidak boleh diberi batasan. Wal baqi, dan tetap ada. Ba'da fana'i kulli syai'in, setelah hancurnya segala sesuatu atau binasanya segala sesuatu, bila nihayatin, tanpa ada akhir. Jadi Allah itu akan terus ada tanpa ada akhir.
kita kan ada akhir. Jasad kita mati, walaupun ruhnya tidak dimatikan. Meskipun juga nanti ada pandangan ulama yang mengatakan bahwa ruh itu juga dimatikan pada saat ditiupnya sangkakala. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang mati itu hanya jasad, sedangkan ruh selamanya hidup dan nanti akan yang dibangkitkan kembali itu adalah jasadnya. Bagaimana cara dibangkitkan? Seperti wujudnya Nabi Adam. Bagaimana wujudnya Nabi Adam? Nabi Adam itu tuluhu sittuna dira'an tuluhu sittuna dira'an bi sab'i adru'in ghardan. Tingginya 60 hasta dikali 7 hasta lebar. 60 hasta, kalau kita hitung hasta yang dipahami oleh orang Arab, hasta itu sampai siku sini. Ini hasta. Hasta orang dewasa. Tapi orang dewasa ini kan beda-beda. Ada beda-beda kan bentuk lengannya. Makanya para ulama mutakhirin kemudian mengkonversi kata hasta kepada ukuran yang ada pada zaman kita sekarang. Apa ukuran panjang yang biasa kita pakai? Meter atau sentimeter? Ya. Nah, sebagian para ulama mutakhirin mengkonversi hasta kepada 46,2 cm. Sebagian mengkonversinya menjadi 48 cm. Saya juga menemukan pendapat lain yang mengkonversi hasta itu sepanjang 61,6 cm. Ambillah yang pertengahan 48 cm dikali 70. Coba berapa totalnya? Nah, berapa asal? Kita punya bendahara di sini, bendahara pengajian, bukan yayasan, bendahara pengajian. 3.220 cm, artinya 30,2 ya, 30 setengah lah lebih kurang. 30 meter setengah itu panjangnya Nabi Adam. Tingginya. Nah sekarang gedung ini berapa tingginya? Kita 2 lantai ini berapa tingginya? 8 sampai 10. 10 meter, sepertiga Nabi Adam. Lebarnya 7 hasta. Itu hadisnya Bukhari, itu hadisnya Muslim, itu hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi dalam riwayat Muslim disebutkan begini, yang walam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Makhluk itu terus menerus berkurang sampai saat ini. Jadi kalau berkurang, tingginya berkurang, supaya mendapat hukum proporsional, maka lebarnya juga berkurang. Maka jadilah amna yusra yang semeter kotor seperti itu. Maaf. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, setiap abad manusia itu selalu berkurang. Dimulai dari sejak abadnya Nabi Adam alaihissalam. Tetapi nanti ketika Allah bangkitkan kembali kita di hari kiamat, mengambil pola atau wujudnya Nabi Adam yang tingginya berapa tadi? 30 meter. 60 hasta. Lebarnya berapa? 7 hasta. Jadi kalau ada orang bilang sekarang ada zaman dinosaurus, kita katakan dinosaurus itu bagi Nabi Adam seperti kita lihat kucing. Nggak mungkin semua Nabi dalam riwayat Muslim mengatakan semua Nabi itu mengembalakan kambing. Jangan bayangkan kambing Nabi Adam seperti kambing Nabi Muhammad, apalagi kambing Depok. Karena kambing Depok bagi Nabi Adam itu seperti semut. Gimana nyembelihnya? Maka mesti harus besar. Maka jangan sampai kita ditipu oleh film Hollywood. Nah itu. Oleh Hollywood kan gitu kan? Ada film dinosaurus segala macam, orangnya masih segede kita tapi dinosaurusnya besar. Ini kita pahami. Jadi penjelasannya ada dalam hadis Nabi, dalam penjelasan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu hakikat manusia. Setelah dibangkitkan di hari kiamat tubuhnya, lalu kembali dimasukkan ruhnya ke dalam tubuh, yang salah masuk neraka, yang baik masuk surga. Dan keduanya, terutama yang di surga, begitu masuk tidak akan pernah keluar lagi selama-lamanya. Yang di neraka 2, yang kekal dan yang dikeluarkan hanya dengan sebab karena dia masih memiliki keimanan meskipun dia punya kemaksiatan. Dia dibakar sesuai dengan dosanya. Dia dihukum oleh Allah dalam neraka sesuai dengan kemaksiatan yang dilakukan. Setelah habis hukumannya, maka Allah keluarkan kembali dia dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika dia sudah masuk surga, dia mendapat hukum seperti hukum orang yang masuk surga pertama sekali. Tidak lagi keluar selama-lamanya, tidak lagi mengalami kematian, tidak lagi mengalami akhir. Adapun Allah, dari sejak awal tidak ada awal, dari sejak sampai akhir tidak memiliki akhir.
bila bidayah wan nihayah. Wan nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah, kitabnya Ibnu Katsir, dari awal sampai akhir. Allah bila bidayah wala nihayah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kullu makhluqin min makhluqatihi, setiap makhluk dari makhluk-makhluknya Allah, lahu tarikhu miladin, dia mempunyai tanggal kelahiran. Makanya ada happy birthday. Ada kan? Kalau orang Arab bilangnya sana hilwa. Sana hilwa, tahun manis. Tahun manis itu maksudnya tahun kelahiran. Ulang tahun kalau bahasa kita. Ada tanggal kelahiran. Wa tarikhu miladihi, dan tanggal kelahirannya tersebut huwa adalah tilkal lahdah, momen itu, allati aujadahu Allahu fiha, di saat Allah menjadikan dia pada momen tersebut. Saat kita sudah lahir itu menjadi tanggal kelahiran. Tapi hakikatnya sebenarnya ada tanggal penciptaan. Tanggal penciptaan itu dalam rahim. Kapan? Ketika sudah berbentuk. Sudah berbentuk. Walaupun belum ditiupkan ruh, itu sudah ada tanggal penciptaan. Adapun ruh sudah diciptakan sebelum itu. Ruh kita sudah diciptakan sebelum itu. Makanya ditiup oleh Allah ke dalam rahim sang ibu. Karena sesuatu yang sudah diciptakan, maka bersatu dengan penciptaan yang kemudian ditiup oleh Allah. Wa nafakhtu fi ruhi. Dan aku tiup ruh tersebut, ditiup oleh Allah, sehingga kemudian ketika sudah waktunya si bayi tersebut lahir ke atas muka bumi. Wa li anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa lahu bidayah, tidak memiliki awal, fa innahu azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla laisa lahu khaliqun, maka Allah tidak mempunyai pencipta. Li'annahu, karena sesungguhnya lam yasbiqhu ahadun, tidaklah mendahului Allah sesuatu pun, seorang pun, fil wujud, dalam urusan keberadaan, hatta yakuna khaliqan lahu, sehingga hal yang tersebut menjadi khaliq bagi Allah. Jadi tidak boleh kita katakan Allah itu punya pencipta. Nah, silakan. Ini hafid Al-Quran. Amin. Hafidul Quran. Amin. Insyaallah ini ke Kairo insyaallah. Amin. Al-Azhar insyaallah. Amin. Allah karena tidak mempunyai awal, maka tidak boleh disebutkan bagi Allah itu ada pencipta. Karena Allah tidak punya pencipta, maka Allah Maha menciptakan. Sedangkan yang dicipta, maka dia tidak mungkin jadi Maha Pencipta. Ada pertanyaan, Ustaz, Allah itu kan Maha Kuasa, betul. Allah bisa melakukan apapun, benar. Berarti Allah bisa menciptakan Allah yang lain. Allah bisa menciptakan Tuhan yang lain, kan Allah Maha Kuasa. Kita jawab terkait pertanyaan itu, bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Pertama, yang dimaksud dengan Allah, dia harus punya dua sifat utama yang sudah kita bahas dalam dua paragraf tadi. Pertama, dia tidak punya awal. Maka Tuhan pertama kalau diciptakan oleh Allah, dia ada awal. Maka bagaimana mungkin Tuhan mempunyai awal? Itu alasan pertama tidak relevan. Yang kedua, sifat kedua pada Tuhan dari pembicaraan kita ini, Tuhan tidak bisa diciptakan. Maka jika Allah menciptakan Tuhan yang lain, Tuhan yang kedua ini diciptakan oleh Tuhan yang pertama, maka bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan menjadi Tuhan? Maka kita katakan pertanyaan Allah bisa menciptakan Tuhan itu adalah pertanyaan yang tidak relevan, karena menyalahi aturan. Nah, sebagian para komisionaris, para orientalis itu ingin menjauhkan umat Islam dari akidahnya dengan menetapkan sebagian sifat pada Allah, tapi menjauhkan manusia Muslim dari sebagian sifat Allah. Ketika dia mengatakan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, dia ingin menisbahkan kekuasaan itu tanpa batasan dengan melupakan sifat yang lain. Paham maksud saya? Kan Allah Maha Kuasa, berarti Allah bisa menciptakan Tuhan yang lain. Di saat yang bersama kita melupakan bahwa sifat lain daripada Tuhan adalah tidak dicipta. Nah, kaum orientalis, dia ingin menjadikan makna kuasa pada Tuhan tersebut dengan menafikan makna penciptaan pada makhluk. Bahwa yang diciptakan itu tidak pernah jadi Tuhan, tapi selamanya jadi makhluk. Nah, kita di otak-atik ini, maka kita katakan, apabila Allah mempunyai suatu sifat-sifatnya yang agung, yang mulia,
Maka kita katakan tidak boleh kita menetapkan sebagian sifat yang sudah Allah tetapkan terhadap zatnya itu sebagian saja, sedangkan kita kemudian menafikan sebagian yang lainnya. Orang yang menetapkan sebagiannya lalu menafikan sebagian yang lain pasti jatuh dalam kekufuran. Maka ketika ada kaum orientalis, misionaris ingin menjauhkan kita dari sebagian sifat Allah dengan mengedepankan sebagian sifat Allah yang lainnya tanpa mengindahkan sifat-sifat yang dia nafikan, maka kita katakan kami tidak bisa mengikutimu karena sifat Allah bagi kami adalah mutlak, semuanya harus disandarkan kepada Allah. Karena Allah tidak bisa diciptakan, maka kekuasaan Allah menjadi tidak relevan untuk ditanyakan apakah Tuhan bisa diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, jadi kalau ada orang bertanya, Allah bisa menciptakan Tuhan, kita katakan tidak, aneh itu pertanyaan, tidak relevan. Karena mengalami paradoks dengan sifat Allah atau dua sifat Allah yang sudah kita jelaskan. Tidak punya awal, bagaimana Tuhan punya awal. Kalau diciptakan, kalau punya Tuhan kedua diciptakan oleh Allah, maka Tuhan yang kedua sudah ada awal. Dan dia juga fungsinya, posisinya dalam hal itu sudah menjadi yang diciptakan. Yang diciptakan tidak mungkin jadi Tuhan, selamanya akan menjadi makhluk. Maka itu sebabnya kita meyakini bahwa Allah satu-satunya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu final, tidak bisa ditawar-menawar. Siapapun yang menawar-nawar pada sifat Allah yang hal seperti ini, maka dia akan jatuh ke dalam kekufuran. Bisa dipahami sampai di sini? Baik. Karena yang penting bisa ketemukan di dalam buku-buku filsafat. Jadi bisa saja kita temukan hal-hal seperti itu yang mencoba kita untuk menjauhkan dari akidah. Maka orang Islam ketika berfilsafat, maka filsafatnya tidak boleh lepas dari akidah. Maka saya selalu mengatakan, dalil itu ada dua, ada nakli, ada akli. Ketika disebut dalil nakal yang menunjukkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan dalil akal itu adalah akal, bukan berarti dalil akal itu dengan dalil akal nakal itu tidak berhubungan. Karena akal bagi orang-orang Yunani dulu yang melahirkan filsafat, dia berjalan sendiri tanpa ada naungan dari wahyu. Sedangkan akal bagi kaum muslimin dia gunakan dengan naungan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ya, bisa dipahami sampai sejauh ini? Jadi kalau misalkan nanti dikacaukan oleh orang lain sudah punya fondasi. Wasifatul haqqi azza wa jal, dan sifat-sifat Allah yang maha benar azza wa jal, allati wasafa biha nafsahu, yang Allah sifatkan terhadap dirinya, hiya sifatun azaliyah, maka sifat-sifat itu bersifat azali.